Kita akan bahas terkait Direktur Rumah Sakit Indonesia Dr. Marwan Al-Sultan yang tewas dalam serangan Israel bersama bidan relawan Mercy IMT 8 Gaza Palestina Indah Melia. Lalu bergabung juga Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen BKS AP DPR fraksi PKS Mardani Ali Sera. Selamat malam Mbak Indah, selamat malam Pak Mardani. Selamat malam Mbak. Ya, pertama dialog kita kali ini kita berduka cita seorang dokter yang memberikan pelayanan terbaik kepada para korban Gaza selama ini telah berpulang. Saya ke Mbak Indah dulu. Mbak Indah, bagaimana kira-kira kronologis serangan dan kapan Mercy Indonesia mendapat kabar Dr. Marwan tewas dalam serangan Israel? Untuk pertama-tama kami masih merasa sedih atas kembalinya beliau syahid pada hari tanggal 2 Juli kemarin. Dan pertama kali itu untuk saya pribadi mendapatkan berita dari staf lokal bahwasannya memberitahu kalau bahwasannya Dr. Marwan Al-Sultan telah syahid. Lalu setelah itu saya konfirmasi kepada Mercy dan Mercy pun telah mendapatkan berita itu dari staf lokal dan juga WHO dan MOH. Anak perempuan Dr. Marwan menyebut Israel menargetkan serangan tepat ke kamarnya. Dari informasi yang Mbak Indah dapat, apakah benar demikian? Iya, betul Mbak, benar demikian. Dan itu pun sudah diberitahu kepada Mercy, dari pihak MOS diberitahu kepada pihak Mercy bahwasannya beliau ditarget langsung dari pihak penjajah. Mbak Indah kan sudah lama kenal dengan Dr. Marwan ya. Kita tahu dalam serangan yang dilakukan di Gaza, begitu banyak korban yang harus ditangani dengan cepat. Dan Dr. Marwan merupakan salah satu dokter yang tampaknya sedikit istirahatnya, begitu ya. Bagaimana Anda mengenal sosok Dr. Marwan? Bagaimana hubungan Anda selama ini dalam bekerja sama? Baik Mbak, saya untuk tim 8 ini merasa dekat sekali dengan beliau karena hampir setiap hari beliau selalu datang ke IGD. Setelah itu setiap harinya beliau datang ke IGD, ke ruang-ruang untuk melihat apa yang bisa beliau bantu dan bisa beliau tanyakan kepada kami apa yang kekurangan dari kami pada saat itu. Dan beliau itu adalah orang yang sangat tegas, tapi beliau itu penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang, dan itu juga yang membuat Mbak Indah dan kawan-kawan tentu saja merasa kehilangan, begitu ya. Saya ke Pak Mardani, bagaimana harusnya Indonesia bersikap atas serangan ini? Meski memang Dr. Marwan bukan WNI, tapi dia sudah menolong banyak korban di rumah sakit Indonesia. Ya, makasih Adinda. Yang pertama saya komentari, Israel itu punya teknologi yang sangat akurat. Jadi tidak mungkin serangan ini tidak sengaja. Makanya saya apresiasi ketika Kompas menyebut kata pembunuhan. Ini memang pembunuhan yang ditargetkan kepada almarhum Marwan Al-Sultan. Padahal kontribusi beliau bagi kemanusiaan, bagi warga Gaza, mengharumkan nama Rumah Sakit Indonesia luar biasa. Jadi yang pertama bukan cuma mengutuk, tapi mengajak semua untuk terus menekan dunia internasional agar memberikan sanksi yang tegas dan jelas kepada Israel. Karena sebelum ini juga Adinda, itu orang-orang yang lagi ngantri ambil makanan di shelternya WHO juga ditembaki. Jadi ini betul-betul di luar perikemanusiaan, di luar Covenant Swiss, di luar semua aturan peperangan yang ada. Makanya ini bukan peperangan, ini genosida. Dan kalau ini diteruskan, berarti kita dunia punya tanggung jawab. Dan saya apresiasi, ini bukan masalah agama. Paus Prancis kemarin juga luar biasa, paus yang baru juga, dan hampir semua negarawan mengecam. Kalau saya apresiasi Sekjen PBB yang sangat tegas. Indonesia, kami di DPR sudah membawa masalah ini baik di IPU, di Parlemen Dunia, Parlemen Negara OKI, Parlemen Negara Asia, termasuk Parlemen Negara ASEAN, untuk terus membantu kemerdekaan Palestina. Itu nomor satu. Nomor duanya hukum Israel yang memang menjadi penjahat perang. Bahkan ICJ juga sudah menerapkan itu untuk Netanyahu dan Menteri Pertahanannya Israel. Dan yang ketiga,
ini mumpung Pak Prabowo lagi muter ke banyak negara, angkat selalu isu kemerdekaan Palestina ini. Akarnya ada di kemerdekaan Palestina, begitu. Ya, ini sudah berlarut-larut sejak tahun lalu. Jadi apa yang bisa Indonesia lakukan agar bantuan kemanusiaan tetap berjalan di Gaza, Pak Mardhani? Kemarin kami pergi ke Mesir, mengajak Mesir untuk bersama Jordan, karena itu hasil dari parlemen negara Oki. Kita kan jadi panitia tuan rumah pada bulan Mei kemarin. Mesir menyambut dengan baik, Jordan juga menyambut dengan baik. Nah, mudah-mudahan bulan depan kita sudah ada aksi yang lebih jelas bagaimana bantuan itu bisa masuk. Hingga saat ini Israel lagi mencoba untuk melakukan pengaturan yang tidak pas. Jadi semua bantuan mau di Gaza Foundation yang mereka bentuk sendiri. Yaitu sangat politis dan sangat tidak tepat. Kita ingin tetap di bawah WHO, kita ingin tetap di bawah UNRWA agar itu betul-betul dunia internasional bisa melihat dengan seksama. Oke, saya ke Mbak Indah. Mbak Indah, sekarang Siap, bagaimana nasib keluarga Dr. Marwan yang ya kita tahu selamat? Cukup sedih pastinya ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kakak dari Dr. Marwan, begitu juga dengan adik dari anak tepatnya Dr. Marwan. Merasa sangat kehilangan, jangankan mereka, kami aja yang hanya hampir 2 bulan berinteraksi sama beliau, ngerasa sangat kehilangan. Merasa sangat kehilangan, dan keluarga juga tampaknya begitu marah ya atas tindakan Israel. Iya, betul. Karena beliau adalah orang yang sangat dedikasi untuk warga Palestina, Gaza lebih tepatnya. Itu terbukti dengan setiap hari beliau datangin rumah sakit keliling. Setiap hari, setiap pagi. Dan tidak pernah, beliau selalu tidak pernah lupa untuk menanyakan bagaimana kondisi kami pada pagi hari. Saat Dr. Marwan melihat kami di IGD. Dan Dr. Marwan bersama tim, terutama Anda juga tampaknya memang istirahatnya kurang juga, hanya untuk memberikan pertolongan kemanusiaan kepada korban ya Mbak, selama ini? Iya, betul. Kebetulan juga beliau setiap minggu beliau itu ada jaga 1-2 hari itu selama 24 jam dijaga di rumah sakit. Jadi beliau betul-betul dedikasikan hidup beliau untuk membantu masyarakat Gaza. Sejauh ini yang kita tahu dedikasi Dr. Marwan begitu menyentuh hati kita, selalu menolong para korban Gaza. Tapi apakah juga memang tidak hanya Dr. Marwan, keluarganya juga selama ini ikut membantu para korban? Iya, betul. Jadi anak beliau yang paling kecil selalu ikut bersama beliau. Jadi lumayan sering kami berinteraksi dengan anak beliau. Jadi kalau ada beliau, terkadang ada anaknya juga ikut keliling sama beliau, sama yang lainnya juga, sama MOH kadang juga ikut keliling sama beliau. Ya, dan semangat membantu sesama dilakukan oleh Dr. Marwan, dan juga keluarga juga ikut menginspirasi Mbak Indah begitu ya, memberikan tenaga dalam menolong para korban serangan di Gaza. Iya, memberikan semangat bahwasannya Allah itu bersama kita. Itu yang sampai di pribadi kami masing-masing pada saat itu. Baik, Pak Mardhani, Anda tadi mengatakan bahwa memang DPR sudah bergerak begitu, tapi kira-kira apalagi yang bisa kita bantu rumah sakit Indonesia mungkin bisa buka kembali? Bagaimana sikap pemerintah selama ini? Apakah sudah cukup tegas merespons atas tewasnya Dr. Marwan? Apresiasi sikap pemerintah yang selalu hadir di banyak forum internasional untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina, dan sikap tegas kita untuk menyangsi Israel, memberikan sanksi kepada Israel. Tapi memang harus ada langkah nyata, misal pemerintah negara yang negara Oki, parlemen negara Oki memang datang ke perbatasan dan sama-sama memberikan bantuan sebagai simbol bahwa Gaza tidak sendiri, Palestina tidak sendiri, kita semua bersama selalu dengan Palestina. Plus ditambah aksi boykot ya, karena masih ada banyak perusahaan-perusahaan yang membantu Israel untuk melakukan genosida, yang itu juga harus diboykot, karena boykot juga pengaruhnya besar.
Begitu. Ya, Mbak Indah, setelah kepergian Dr. Marwan, bagaimana kira-kira nasib Rumah Sakit Indonesia yang katanya memang sudah tidak beroperasi lagi, tetapi apakah memang sudah ada yang Anda lihat info akan dibuka kembali, misalnya ada dorongan-dorongan dari otoritas setempat bekerjasama dengan tentu saja pemerintah Indonesia? Untuk sampai saat ini, Rumah Sakit Indonesia masih kosong, belum bisa untuk, Mercy ataupun otoritas, pemerintah Gaza bisa sampai masuk kembali ke Rumah Sakit Indonesia. Jadi belum ada dan sekelilingnya juga, semua pada mengungsi ke Gaza City. Ya, dan respon otoritas setempat atas serangan yang terjadi di apartemen seorang dokter, bagaimana di sana? Ya, dari pihak MUA juga mengecam, bahwasannya, ini adalah pembunuhan Inilah yang terjadi pembunuhan. yang terjadi pada, direktur yang sangat, dedikasikan hidupnya untuk masyarakat Gaza. Tampaknya rasa kehilangan Anda melihat Dr. Marwan tidak hanya sebagai dokter, tapi juga mengayomi ya, mungkin sebagai seorang ayah dan juga saudara untuk Betul. Anda. Kami merasa beliau adalah sosok ayah bagi kami pada saat kami di dalam. Dan Anda sangat kehilangan. Iya, betul. Pak Mardhani, eskalasi yang terjadi di Gaza, Israel tidak bisa dibendung. Segala hal sudah dilakukan mungkin dari kita begitu. Tapi lembaga internasional tidak bisa menghentikan yang dilakukan oleh Gaza. PBB tidak melakukan apa-apa. Lantas apa yang bisa didorong oleh Indonesia? Menunjukkan taring bahwa perdamaian harus di atas segalanya. Ya, yang pertama tentu ini menjadi panggung dunia melihat betapa betapa tidak berdayanya organisasi internasional. Ini buruk bagi perdamaian, buruk bagi dunia yang adil, buruk bagi masa depan kita semua. Karena itu kita melihat sekarang, walaupun ada sisi buruknya, sisi baiknya adalah hampir seluruh lapisan masyarakat. Kemarin Greta Thunberg, sebelumnya hampir semua universitas top di seluruh dunia turun untuk memberikan dukungan kepada Palestina dan menghukum Israel. Buat kami di DPR, dan saya juga selalu berkomunikasi dengan pemerintah, tidak ada kata henti. Terus selalu di ujung lorong gelap itu ada cahaya. Cahaya kemerdekaan bagi Palestina. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Bahkan Palestina negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi kita punya hutang kepada Palestina, bukan cuma hutang sejarah, tapi hutang kemanusiaan dan hutang untuk masa depan anak-anak kita, bahwa tidak boleh ada satupun institusi yang mengangkangi keadilan, kemanusiaan, hati nurani. Dan karena itu terus kita suarakan, tidak ada kata kalah bagi teman-teman Mercy, teman-teman BSMI, teman-teman LSM lainnya, bagi semua umat di dunia ini yang mendukung Palestina. Karena dukungan itu menunjukkan bahwa hati nurani kita, kemanusiaan kita masih hadir. Ya. Kemanusiaan di atas segala-galanya, semua manusia punya hak hidup yang sama. Terima kasih Pak Mardhani, terima kasih Mbak Indah, sekali lagi saya turut berduka cita.